Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falujanisa Nikmatul Hidayah dari kelas 10 MIPA. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori VSEPR. Teori VSEPR adalah teori lanjutan dari teori Lewis. Karena teori Lewis itu dia hanya bisa menunjukkan struktur bentuk molekul, tapi dia nggak bisa memberikan bayangan sebenarnya seperti apa sih bentuk molekul itu. Jadi teori VSEPR ini dia adalah teori yang digunakan untuk meramalkan bentuk molekul berdasarkan gaya tolak-menolak antar pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat. Jadi misalkan nih ada satu atom pusat, dia berikatan dengan atom lain, lalu dia berikatan lagi dengan atom lain. Nah, atom-atom tersebut secara otomatis akan mencari posisi supaya mereka nggak berdekatan untuk meminimalisir adanya gaya tolak-menolak tersebut. Nah, itulah yang dinamain dengan teori VSEPR. Nah, di dalam teori VSEPR ini, pasangan elektron bebas memiliki gaya tolak-menolak yang lebih tinggi dibandingkan pasangan elektron ikatan. Kenapa? Karena pasangan elektron bebas itu dia terdiri dari satu atom, sedangkan pasangan elektron ikatan itu kan dia terbentuk dari gabungan dua atom. Nah, jadi pasangan elektron ikatan ini lebih rendah daripada pasangan elektron bebas. Kalau dilihat dari selisihnya, pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas lebih besar dari pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan lebih besar dari pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Dalam teori VSEPR ini, kita hanya fokus dengan tiga hal. Yang pertama atom pusat, pasangan elektron ikatan, dan pasangan elektron bebas. Untuk pasangan elektron bebas, kita juga hanya fokus pada pasangan elektron bebas di atom pusat. Selain atau di luar atom pusat, itu kita tidak hitung atau kita nggak anggap. Untuk menentukan bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR, yang pertama adalah menentukan bentuk struktur Lewisnya. Menentukan bentuk struktur Lewis kan yang pertama menentukan atom pusat, menentukan elektron valensinya, lalu nanti kita bisa dapat pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Setelah kita dapat nih pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas dari atom pusatnya, lalu kita bisa menentukan tipe molekul. Tipe molekul didapat dari rumus AXNEM, di mana A mewakilkan atom pusat, X itu adalah atom yang diikat oleh atom pusat, N itu adalah jumlah pasangan elektron ikatannya, E itu adalah elektron bebas, sedangkan M adalah jumlah pasangan elektron bebas. Setelah mendapatkan tipe molekul, baru kita bisa menentukan jumlah domain elektron. Domain elektron didapat dari pasangan elektron ikatan ditambah pasangan elektron bebas. Nah, setelah mengetahui jumlah domain elektron, baru deh kita bisa tahu bentuk dari molekul tersebut. Nah, untuk domain elektron, setiap atom yang berikatan dengan atom pusat itu dihitung satu domain. Walaupun dia rangkap 2, rangkap 3, itu dianggapnya sebagai satu domain. Abis ini aku bakal kasih contoh gimana sih caranya menentukan bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR. Untuk menggambar struktur Lewis, kalian pertama harus tentuin dulu yang mana atom pusat. Atom pusat adalah atom yang jumlahnya lebih sedikit. Di sini CO2 berarti yang menjadi atom pusat adalah atom C karena jumlahnya lebih sedikit. Setelah itu, kalian tentuin konfigurasi elektron dan tentuin juga elektron valensi dari masing-masing atom. Lalu kalian gambar dot atau titik sesuai dengan jumlah elektron valensi dari masing-masing atom. Setelah itu kalian distribusikan masing-masing atom kepada atom lain supaya setiap atom itu memenuhi kaidah oktet atau memenuhi kaidah duplet. Nah, untuk molekul CO2 ternyata mereka memiliki 4 pasang elektron ikatan. Nah, untuk pasangan elektron bebas, karena kita hanya fokus di atom pusatnya, ternyata setelah kita lihat atom C tidak memiliki pasangan elektron bebasnya. Namun di dalam persyaratan domain elektron, setiap atom yang berikatan dengan atom pusat itu hanya dihitung satu domain, berarti di sini mereka hanya memiliki 2 domain elektron ikatan. Untuk pasangan elektron bebasnya nggak ada ya, karena atom C sudah tidak memiliki pasangan elektron bebas. Setelah mengetahui domain elektron bebas dan domain elektron ikatannya, sekarang kita bisa masukin ke dalam rumus. Nah, tadi pasangan elektron ikatannya kan jumlahnya 2. Habis itu tadi pasangan elektron bebasnya sama dengan 0, berarti kita dapat rumusnya yaitu AX2E0. Kalau misalkan kita dapat 0, kita bisa hapus aja jadi hanya AX2.
Setelah kita tahu jumlah domain elektron ikatannya berapa dan domain elektron bebas, sekarang kita bisa menentukan yang namanya jumlah domain elektron. Kita tinggal tambahin aja elektron ikatan sama elektron bebasnya. Tadi kita dapat 2 dan kita dapat elektron bebasnya sama dengan 0. Jadi 2 tambah 0 sama dengan 2. Berarti jumlah domain elektronnya sama dengan 2. Nah, untuk bentuk molekul kita bisa melihat tabel berikut ini. Nah, ini adalah tabel bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR. Tadi kita dapat notasinya yaitu AX2 dan berarti bentuk molekulnya sama dengan linear. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.